Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Nikola. Saya dari kelas IE12C3 dengan NIM 352110168 dari Prodi Teknik Industri, mata kuliah leadership, dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Wahyuni Tias, MPD. Saya berasal dari Universitas Pelita Bangsa. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai peran pemimpin dalam meningkatkan semangat bela negara di era modern. Eh, Perlu diketahui bahwa teman-teman, abstrak dari bela negara ini yaitu semangat bela negara merupakan salah satu landasan penting dalam menjaga kedaulatan, persatuan, dan kesatuan suatu bangsa. Penelitian ini mengkaji peran pemimpin dalam meningkatkan semangat bela negara di era modern dengan menggunakan metode studi literatur, penelitian, menganalisis tantangan yang dihadapi dalam menjaga nasionalisme seperti globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan sosial. Latar belakangnya itu meliputi semangat bela negara adalah fondasi menjaga kedaulatan bangsa. Merupakan tantangan modern yaitu globalisasi dan perubahan sosial, penyebaran informasi tidak terkendali, individualisme, dan budaya asing. Mungkin teman-teman sendiri merasakan bahwa era-era modern pada saat ini itu lumayan cukup membuat semangat untuk kita dalam berkedaulatan, semangat dalam memimpin kebangsaan ini itu semakin berkurang karena adanya adanya budaya-budaya lain yang masuk ke hadap negara kita atau diri kita terpengaruhi oleh budaya-budaya luar seperti itu. Peran pemimpin, peran pemimpin membentuk karakter bela negara. Pemimpin kebangsaan, teknologi digital, nilai-nilai Pancasila, pemimpin transformatif, menjadi teladan moral dan etika, menginspirasi partisipasi masyarakat. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin atau peran-peran sebagai seorang pemimpin ini adalah uh, membentuk karakter bela negaranya, yaitu dengan pendidikan kebangsaan dalam dirinya sendiri, lalu menganut teknologi digital, yaitu untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada pada saat ini, yaitu era modern. Lalu nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam diri seorang pemimpin agar mampu uh, melingkupi anggota-anggotanya atau pemimpin itu sendiri tersebut. Lalu pemimpin yang transformatif menjadi teladan moral dan etika. Perlu diketahui pemimpin ini adalah suatu landasan atau suatu acuan dari anggotanya atau dalam suatu tim. Ya, pemimpin ini adalah menjadi patokan atau contoh dari para anggota-anggotanya tersebut. Lalu menginspirasi partisipasi masyarakat. Jadi ya masyarakat-masyarakat yang melihat pemimpinnya itu menjadi, wah ternyata bisa seperti itu loh, ternyata kita juga bisa atau kita juga mampu untuk memahami karakteristik atau cara untuk kita berpendapat untuk seorang pemimpin ya. Sebagai pemimpin pun kita pun memimpin dalam diri kita sendiri. Strategi kepemimpinan. Yang pertama yaitu pendidikan dengan integrasi bela negara ke kurikulum. Ya, perlu diketahui juga bahwa kurikulum-kurikulum ini tetap menganut ilmu Pancasila, yaitu di mana setiap murid atau setiap lembaga pendidikan ini mendasari bahwa Pancasila adalah dasar negara kita. Lalu pelatihan kepemimpinan generasi muda. Ya, tidak tidak perlu kita pahami bahwa dampak-dampak dari era modern terhadap generasi-generasi muda kita karena perkembangan budayanya yang begitu pesat, jadi para para generasi muda kita tuh dapat terpengaruh dengan ya cepat seperti itu.
Lalu yang kedua itu teknologi, ya, kampanye digital untuk nasionalisme. Ya, jadi kita menggunakan media sosial seperti itu, kampanye digital yaitu dengan platform-platform yang ada dalam dunia teknologi untuk mengembangkan nasionalisme kita. Lalu yang ketiga, keterlibatan masyarakat, program sosial dan budaya. Mungkin masih ada beberapa daerah yang masih tetap melaksanakan, khususnya daerah-daerah yang memiliki keadatan atau kebudayaan yang tinggi. Jadi masyarakatnya pun menganut atau menyebarluaskan budaya adat yang ada dalam daerahnya masing-masing. Mungkin teman-teman juga tahu, mungkin daerah-daerah Kalimantan, Jawa, Sumatera, maupun di Papua itu adalah negara adalah daerah-daerah yang memiliki adat yang berbeda dan masing-masing, dan mereka menyebarluaskannya pun dengan ciri khas atau ya budaya mereka sendiri-sendiri. Lalu empat yaitu penguatan nilai Pancasila sebagai panduan moral sehari-hari, ya. Menjadi sesuatu acuan deh, sesuatu dasar bahwa dalam diri kita itu ya kita adalah penganut nilai-nilai yang berada di dalam isi konteks Pancasila tersebut. Lalu tantangan di era modern, yang pertama itu ada politik, yaitu polarisasi masyarakat, radikalisme ideologi. Ya, contohnya yang seperti pada saat kemarin, pada saat pemilihan presiden, kita ada perbedaan pendapat. Ya, di situ terjadi beberapa perdebatan bahwa pemimpin A lebih baik, pemimpin B lebih baik, pemimpin C lebih baik, dan para penyokong ataupun para pendukung dari para calon pemimpin pada saat itu menjadi terpecah belah. Itu menjadi tantangan di saat era-era modern karena penyebar luasan informasi itu sangat mudah. Lalu yang kedua itu ada konflik budaya berintoleransi dan konsumtif. Yang kedua ini karena kita terpengaruh dengan informasi-informasi yang ada di luar sana terhadap ke diri kita atau ke negara kita yaitu Indonesia, adanya konflik itu menyebabkan bahwa adanya aku lebih suka dengan budaya yang di sana, atau kayaknya aku lebih tertarik dengan budaya yang di sana. Namun kegiatan-kegiatan seperti itu malah merupakan apa ya? Merupakan cara-cara diri kita untuk menjauhi cara kita untuk membuat semangat dalam diri kita untuk memimpin diri kita sendiri saja dalam bela negara. Lalu yang ketiga yaitu mengenai ekonomi, ketergantungan pada pasar global. Ya, kita lebih banyak uh, tertarik dengan produk-produk yang ada di luar sana dibanding dengan di dalam negeri. Ya, contohnya mungkin produk-produk luar negeri itu lebih desain atau fashionable seperti itu. Itu mempengaruhi ketergantungan kita pada pasar global tersebut. Lalu yang keempat ada lingkungan, merupakan ancaman bencana alam. Mungkin teman-teman juga, ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada alam, apa yang terjadi pada lingkungan kita di masa yang akan datang, di masa depan. Seperti apa sih, apa perubahannya, atau hal apa atau dampak apa yang akan terjadi pada kita di masa depan. Di era modern juga kita belum mengetahui itu, karena syukur alhamdulillah juga pada saat ini kita masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Semoga saja kita dihindari dari bencana-bencana tersebut. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan strategis, yaitu untuk memotivasi masyarakat membangun semangat bela negara, lalu mengadaptasi strategi menghadapi tantangan global, lalu ada kunci keberhasilan. Kunci keberhasilannya ini pendidikan bela negara, teknologi digital, dan nilai-nilai Pancasila. Jadi kembali lagi bahwa kita seorang pemimpin ataupun seorang pemimpin yang ada di negara kita itu
dapat memotivasi masyarakat untuk membangun semangat bela negara agar tidak terjadinya bahwa kesannya negara kita sendiri itu berperang dalam dalam diri kita sendiri. Kita kalah dengan diri kita sendiri dengan bela negara tersebut. Lalu seorang pemimpin juga mengadaptasi strategi menghadapi tantangan global. Ya, tidak lain juga bahwa era globalisasi atau era modern yang terjadi ini ya tantangan-tantangan tersendiri untuk kita karena tidak semuanya atau tidak seluruhnya adalah dampak positif karena beberapa hal pun menjadi dampak negatif dan menjadi hal-hal buruk yang terjadi dalam diri kita. Kunci berhasilannya kita yaitu pendidikan bela negara, teknologi digital dan nilai Pancasila ya. Sama saja dengan kita menjaga diri kita untuk tetap spirit atau semangat untuk bela negara tersebut. Teknologi digital juga ya kita lebih baik untuk menggunakan media sosial atau menggunakan gadget di era modern ini. Lalu nilai Pancasila ya kita tetap mengamalkan atau tetap melaksanakan atau mengingat mengenai nilai-nilai Pancasila dalam diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Referensi ini saya dapatkan dengan judul artikel yaitu peran pemimpin dalam meningkatkan semangat bela negara di era modern, yaitu eh, ditulis oleh Kak Nurdiana Rahmawati, Eka Septi Anggrani, Zulfa Fahmi Famida, Artika Khairul Niswati, Kailia Atmalia Kurniawan, Imam Ghazali dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat bahwa uh, semangat kita dalam bela negara akan terus tetap berjalan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.